Kami lanjutkan Kompas Petang, Saudara. Sebanyak 22 negara, sebagian besar anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, telah bergabung dalam koordinasi intensif untuk merancang langkah keamanan di Selat Hormuz. Langkah ini diambil menyusul ketegangan global akibat blokade pelayaran di jalur vital pasokan energi. Upaya kolektif ini sudah dibahas sejak Kamis lalu sebagai respons atas kritik tajam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Trump menuding kredibilitas NATO tergerus karena aliansi militer tersebut dinilai lamban membantu Amerika Serikat dalam membuka blokade di Selat Hormuz. The good news here is that since Thursday, a group of 22 countries, most of them from NATO, but also Japan, Korea, Australia, New Zealand, the UAE and Bahrain, most of the other countries from NATO, coming together to implement his vision of making sure that the Strait of Hormuz is free, is opening up as soon as that is possible. Ketegangan di Timur Tengah kian memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ultimatum keras kepada Iran terkait penutupan Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Trump menuntut Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam atau menghadapi ancaman serangan terhadap fasilitas pembangkit listriknya. Jika Iran tidak sepenuhnya membuka tanpa ancaman Selat Hormuz dalam waktu 48 jam sejak saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, mulai dari yang paling terbesar terlebih dahulu, tulis Trump di akun Truth Social miliknya. Iran tidak kalah gertak. Negara itu balik mengancam jika fasilitas energinya diserang, Teheran akan menutup Selat Hormuz secara total. تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند، نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست. Jalur strategis ini sudah terganggu sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari lalu. Selat Hormuz menjadi jalur sempit yang mengalirkan sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas dunia. Garda Revolusi Iran menyatakan siap untuk menutup total Selat Hormuz sepenuhnya jika AS terus memberikan ancaman terhadap fasilitas energi mereka. Jawaban ini merupakan respons Iran usai Trump memberikan ultimatum akan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka dalam 48 jam. Kita bahas bersama Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan UI, serta pengamat Timur Tengah Zulfan Lindan. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Pak Stanislaus, kita kan menghitung mundur tenggat waktu 48 jam dari Trump, tapi respons dari Iran justru mengancam balik. Kalau dalam waktu 6-7 jam ke depan ini posisinya tetap seperti ini, apakah artinya Amerika Serikat akan mengeskalasi ancamannya menjadi sebuah serangan militer? Ya, ini Trump kan mengancam sebuah entitas yang dia tidak mudah diancam itu. Iran itu sudah 40-an tahun itu ditekan, kemudian punya musuh, tapi mampu berdiri sendiri itu. Jadi kalau Trump sekarang mengancam, saya kira itu bukan hal yang luar biasa bagi Iran, sudah biasa seperti itu. Yang jadi masalah adalah ketika nanti Amerika mungkin melakukan ancaman, kemudian Trump menutup ini siap nggak dunia menghadapi ini? Karena model yang dijalankan oleh Iran itu bukan perang konvensional antar senjata dengan senjata, tidak. Ini menggunakan perang asimetris, jadi menggunakan unsur-unsur lain yang dampaknya lebih besar daripada senjata, termasuk menggunakan kekuatan Selat Hormuz ini untuk mengacaukan ekonomi dunia. Dan ini kan sebenarnya bentuk semacam push prop istilah dalam intelijen, yang perang urat saraf dan propaganda gitu. Jadi menebarkan ketakutan juga gitu. Saya melihat ketika nanti 6-7 jam kemudian Iran tetap melakukan itu, Amerika saya yakini tidak akan langsung melakukan serangan seperti yang diancam, tapi mungkin sedikit demi sedikit ya, untuk menguji apakah Iran serius atau tidak. Tapi melihat track record selama ini, Iran adalah suatu entitas yang berani dan nekat, dan dia tidak hanya modal punya senjata, tapi dia punya ideologi. Sementara Amerika adalah entitas yang
persenjataan militernya sangat kuat, kemudian dia juga punya dukungan dari beberapa negara. Saya kira ini kalau head to head ya sebenarnya mempunyai kelebihan masing-masing dan cukup berbahaya sebenarnya bagi kondisi dunia saat ini. Dan artinya sebenarnya gertakan dari AS ini sudah dipahami betul oleh Iran aslinya dalam kondisi ini. Iran sudah biasa digertak Iran, jadi mereka akan siap menghadapi dan ingat bahwa Iran itu pendukungnya banyak, masyarakatnya banyak mendukung dan ini secara ideologis mereka punya kekuatan itu sudah berapa kali diserang dan seperti itu gitu. Jadi ini harus diperhitungkan juga oleh AS. Walaupun mungkin ada juga entitas-entitas di Iran yang mungkin tidak setuju dengan perang, tapi Iran adalah negara yang dibangun strukturnya dengan struktur ideologis. Saya kira ini cukup kuat gitu. Jadi jangan dianggap sepele itu. Walaupun kita tahu senjata Amerika juga cukup kuat kan, tapi ini yang repot bukan hanya Iran dan Amerika, tapi yang repot adalah banyak negara termasuk kita saat ini. Kalau Pak Zulfan sebenarnya kan selain mengancam akan menutup total Selat Hormuz, tapi juga Iran mengancam akan melakukan penyerangan terhadap infrastruktur energi dan teknologi informasi AS di kawasan. Ketika ini kan jadi semakin rumit, tapi Anda melihat seberapa serius rezim di bawah Mujtaba akan melakukan hal ini? Ya, saya punya pengalaman 10 hari di Iran dalam peperangan itu. Saya kan berdialog dengan banyak pihak, apakah tokoh masyarakat, ulama, kemudian intelektual. Mereka itu kan semuanya sudah siap, persis seperti kata Mas Stanislaw tadi, bahwa saya tambahkan sedikit, bukan hanya ideologi, tetapi secara teologis mereka cukup yakin. Mereka bukan percaya mereka menang, ini kan. Kalau orang hanya percaya menang, itu kan masih ragu-ragu. Ini yakin menang. Itu masalahnya. Kenapa? Tadi sudah disampaikan, dukungan rakyat, semangat, kemudian 40 tahun mereka sudah diberikan sanksi, sudah dipojokkan. Jadi mereka 40 tahun mempersiapkan diri perang ini, bukan 1 tahun 2 tahun. Jadi kalau mereka punya drone, punya misil, punya macam-macam, itu 40 tahun persiapannya. Jadi ancaman Trump menurut saya dianggap enteng aja sama mereka. Dan bahkan kalau Trump ini berani masuk, inilah kehancuran Amerika. Dia harus tahu, nggak main-main ini. Karena seluruh kekuatan Iran, dia tahu betul. Senjata Selat Hormuz ini bukan hanya bicara perang, senjata, tapi ini mengganggu ekonomi global. Oke, tapi Pak Zulfan ketika NATO sudah akhirnya mau ikut turun, ketika disindir oleh Trump, akhirnya NATO juga mulai mau mengambil langkah, apakah Iran juga mulai menanggapi ini secara serius? Saya kira semua negara ikut pun Iran akan serius. Mereka yakin betul itu. Selama rudal mereka sampai menjangkau, itu nggak ada masalah. Dan negara-negara lain secara psikologis, seperti dikatakan Mas Stanis tadi, mereka berhitung. Iran ini juga berhitung, mereka biasa sulit hidupnya, rakyatnya biasa menderita. Tapi negara-negara yang maju sekarang enak hidupnya, 1 gedung, 2 gedung, 3 apartemen kena rudal, mereka sudah mulai gelisah. Pemerintahnya juga akan mereka tekan. Oleh karena itu. Berarti kalau kita melihat secara teknis dan kekuatan militer, Pak Stanislaus, berarti Iran memang betul-betul mampu untuk memblokade total Selat Hormuz? Kalau kita lihat hitung-hitungannya lewat global air power, Amerika kan di nomor 1, kemudian Israel nomor 15, Iran nomor 16. Tapi hitung-hitungan perang itu bukan hitung-hitungan senjata saja gitu loh. Ini kan ada orang yang Iran, ini mungkin Amerika 1 orang nekat membuat perang, tapi Iran itu seluruh orang nekat. Seluruh warga negaranya nekat. Kalau di Amerika hanya presiden yang nekat loh. Jadi harus hati-hati lagi. Dan ini tidak hanya senjata, ideologi, tapi teologi. Benar, saya setuju itu. Jadi mereka itu siap mati. Bukan hanya siap perang, siap mati untuk melakukan ini dulu. Jadi kalau misalnya diancam, saya kira mereka malah menunggu ancaman ini. Saya melihat bahwa Iran itu sebenarnya menunggu ada pasukan darat datang ke Iran. Kemudian ada peperangan di Selat Hormuz. Karena apa? Mereka menyiapkan itu. Mereka punya senjata bawah laut, mereka punya drone bawah laut, mereka sudah menyiapkan ranjau-ranjau di laut. Ini negara-negara lain yang ikut masuk ke sana, pasti akan berpikir juga. Jadi Iran saya kira sangat siap menghadapi ini. Tapi ketika NATO bilang juga akan mulai koordinasi intensif untuk menyelesaikan ketegangan di Selat Hormuz, itu akan membuat semuanya menjadi lebih rumit atau justru mereka bisa mengurai agar lebih cepat deeskalasi? Saya meyakini bahwa perang ini nanti akan berhenti bukan karena kalah senjata, tapi perang ini akan berhenti karena tekanan-tekanan politik dan ekonomi. Trump sudah
mulai kehilangan pendukung di negaranya. Ada pejabatnya yang mundur, kemudian ada tekanan dari Kongres, kemudian tekanan-tekanan dari para pebisnis Amerika yang punya bisnis di Timur Tengah yang sekarang juga mereka menderita kerugian. Saya kira banyak sekali nanti akan tekanan-tekanan pada Trump yang akan membuat dia akan menghentikan perang, tapi tentu saja tidak menyatakan kalah. Saya menduga bahwa nanti berakhir dengan cara Trump mengumumkan perang selesai dan dia menang. Itu strategi dia untuk menghentikan perang. Jadi tidak merasa malu, tapi dia menghentikan perang selesai karena dia sudah menang. Padahal situasinya ya bukan karena menang, tapi karena ingin mengakhiri saja karena banyak tekanan gitu loh. Tapi kalau perang berhenti karena senjata, saya kira tidak. Oke, kalau Pak Zulfan dari sudut pandang Anda sebenarnya, kalau ketika NATO sudah menyampaikan akan melakukan operasi militer juga di sana, apakah ini juga bisa memberikan tekanan diplomatik yang cukup kuat untuk Iran? Oke, kami akan coba hubungin lagi Pak Zulfan Lindan, tampaknya ada gangguan komunikasi. Kalau gitu saya lanjutkan dulu ke Pak Stanislaus. Pak Stanislaus, tapi ketika perang ini terus tereskalasi dengan semakin banyaknya negara-negara yang terlibat, apa hitung-hitungan yang tidak boleh dilewatkan oleh Iran? Ya, Iran saya kira ya tadi sampaikan Mas, sudah 40 tahun dia berhitung ya. Sudah 40 tahun punya banyak musuh, punya banyak tekanan dari berbagai bahkan negara-negara di sekitar Iran di Timur Tengah pun melakukan tekanan-tekanan. Iran tidak goyah itu loh. Tapi saya melihat bahwa nanti Iran akan mungkin berhenti bukan karena senjata, tidak, tapi mungkin faktor-faktor lain. Saya berharap bahwa segera dilakukan mediasi, dilakukan perundingan supaya ini berhenti gitu. Tidak dengan terus meneruskan adu kekuatan senjata, siapa yang bisa menghancurkan, siapa yang bisa menekan, tidak seperti itu gitu. Seharusnya NATO di situ. Jadi bukan malah membela satu pihak, tetapi meredakan ini supaya cepat selesai itu. Kita di sini berdialog bukan untuk membela Iran atau Amerika atau Israel atau NATO, tidak itu loh. Kita membela perdamaian dunia dan segera menghentikan perang. Saya kira di situ kita. Oke, dengan kuatnya solidaritas warga Iran sendiri, apakah artinya menegaskan Iran akan melakukan blokade total Selat Hormuz? Tapi jangan dijawab dulu Pak Stanislaus, kita akan lanjutkan lagi usai jeda bersama Pak Zulfan Lindan juga. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan diskusi bersama Pak Stanislaus dan Pak Zulfan. Pak Zulfan, jalur Selat Hormuz ini kan adalah jalur vital, tidak hanya untuk negara Teluk tapi juga untuk global. Kalau misalnya langkah penutupan total ini betul diambil Iran, apakah negara-negara Teluk, negara kawasan akan turun tangan juga? Ya, teman, sekarang kan Iran sudah mulai memainkan langkah-langkah taktis mereka. Artinya seluruh negara-negara yang tidak berafiliasi, tidak mendukung Amerika dan Israel itu dibebaskan untuk lewat. Ya, kemudian hanya Amerika, kapal-kapal Amerika, Israel dan yang bersama dengan mereka tidak diberi lewat Selat Hormuz. Jadi saya kira bahwa ini, dan kalau bicara dari kepentingan negara yang tidak dihambat oleh Iran kan nggak punya kepentingan untuk ikut perang. Makanya Amerika ketika Trump mengajak negara-negara NATO untuk bersama-sama, bahkan Trump tadi kan mengajak untuk menyerang kan, Ya. tapi mereka nggak mau terlibat. Ternyata NATO mau hanya sebagai penengah lah, katakan demikian ya, supaya ini cepat damai kan gitu. Kan sampai di situ. Nah, masing-masing negara ini kan punya syarat. Iran itu punya syarat bahwa mereka menyatakan kalah. Pernyataan kalah itu seperti apa? Mereka tidak menyerang Iran lagi, maka Iran tidak menyerang. Kan ini sekarang macam-macam secara psikologis persoalan perang ini. Jadi saya kira tidak mudah. Dan tadi memang masyarakat Iran ini masyarakat yang luar biasa. Kalau kita lihat ya, sudah mereka siap segala-galanya. Oh itu Pak Zulfan, tapi kan juga Iran pernah menegaskan ia berjanji akan melakukan balas dendam. Kemudian kalau dengan apa yang sudah Iran terima sejauh ini, apakah sebenarnya masih mungkin konflik ini diselesaikan di meja perundingan? Ya saya kira itu kan diplomasi jalan terus. Masalahnya kan meja perundingan kan sedang berjalan tapi Trump menyerang mereka. Mereka hampir tidak percaya itu dengan perundingan-perundingan ini. Ya. Kan perundingan nuklir sedang berjalan, tinggal 2 hari lagi selesai. Tapi Trump langsung menyerang Ali Khamenei
sehingga terbunuh. Jadi menurut saya sulit bagi Iran ini untuk mempercayai Amerika dan Israel. Jadi oleh sebab itu perundingan ini untuk apa nih kalau berbohong? Oke, Oleh sebab itu mereka, oke. Kalau gitu ya. kalau menurut Anda, tapi Pak Stanislaus, apakah betul artinya meja perundingan atau jalur diplomasi sudah benar-benar tertutup antara Iran dan Amerika Serikat? Oh, saya kira tidak. Perundingan tetap dilakukan. Komunikasi antar dua negara melalui jalur tidak resmi dilakukan. Mereka pasti punya masing-masing punya orang ya di balik layar. Mereka punya misalnya seperti orang-orang intelijen yang saling menggalang dari atau berhubungan dengan pihak lawan itu pasti terjadi. Saya kira nanti akan dilakukan komunikasi di balik layar, kemudian akan dilakukan win-win solution ya tanpa mempermalukan negara masing-masing pihak, tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar, maka perang akan dihentikan, mungkin dihentikan. Mungkin nanti eskalasinya akan lebih dipersempit. Jadi nanti perangnya bukan antara Amerika, Israel dengan Iran, tapi nanti akan masih ada perang antara Israel dengan Iran. Tapi Amerika menarik diri supaya kepentingan yang lebih besar berjalan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kira-kira untuk betul-betul AS menarik diri dari perang ini? Ya, perang itu kan memakan biaya sangat besar ya. Saya kira tidak ada negara yang senang berperang, apalagi dengan biaya yang besar itu. Resource berapapun pasti itu akan merugikan. Saya melihat bahwa ini tidak akan lama ya. Ini kan sebenarnya tarik ulur saja sambil perang uras saraf dan propaganda. Mungkin antara 1-2 minggu bisa menarik diri, tetapi tetap menjaga eskalasi bahwa permusuhan itu tetap ada. Ya, kepentingan Amerika tetap ada kan di sana kan. Dan nanti Israel yang akan lebih dominan menjalankan perang itu, namun Amerika akan di balik layar supaya kepentingan ekonomi terjadi. Tapi ini saya kira bukan hal yang serius bagi Iran karena dia sudah 40 tahun menghadapi ini itu. Jadi mereka siap-siap saja, mau narik juga siap, mau perang juga siap. Kalau menurut Anda Pak Zulfan, mana yang lebih serius sebenarnya? Trump dengan gertakan 48 jam yang akan menyerang infrastruktur listrik atau Iran yang akan melakukan pembalasan? Saya kira kalau Trump melakukan itu, Iran sudah siap. Ya, jadi Trump akan berhitung panjang lah, akan berhitung panjang untuk melakukan menyerang infrastruktur. Karena negara-negara yang selama ini menjadi sekutu dia di Timur Tengah itu sangat kewalahan. Kan targetnya mereka juga gitu loh. Nah, jadi menurut saya Trump akan lebih hati-hati mendapat peringatan. Dan kita tahu bahwa banyak pengusaha konglomerat oligarki Amerika itu bisnis investasi di negara-negara Timur Tengah, termasuk anak Trump sendiri kan, punya saham besar di Qatar misalnya. Jadi ini menjadi perhitungan psikologis. Trump pasti dikritik, dikoreksi kiri kanan. Jadi dia berpikir, tapi ini kan ancaman 48 jam ini. Dan buat Iran itu tidak didengar, dianggap ancaman main-main gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya memang Iran serius dan memiliki soliditas, punya modal untuk betul-betul menutup Selat Hormuz, Pak Stanislaus, kalau menurut Anda, apa yang akan dilakukan oleh negara-negara yang terdampak? Apa konsekuensi bagi mereka? Ya, pasti akan melakukan jalur lain diplomasi saya kira. Ini akan ada perundingan-perundingan, negosiasi dengan Iran. Itu jalur cara yang terbaik ya. Bukan dengan senjata saya kira. Jadi NATO seharusnya menengahi itu, menjaga Selat Hormuz supaya ekonomi tetap berjalan, aktivitas berjalan, dan perang tidak terjadi. Saya kira NATO akan di situ. Tapi kalau NATO justru akan membantu Amerika untuk mengalahkan Iran, ini menjadi bencana dunia saya kira. Menurut Anda sebenarnya NATO akan ikut intervensi dalam hal apa? Saya kira intervensinya bukan membela Amerika kemudian menyerang Iran, tetapi untuk menjaga Selat Hormuz tetap bisa digunakan seperti sebelumnya, jadi jalur perdagangan supaya ekonomi dunia tetap berjalan. Jadi kepentingan NATO sebenarnya di situ saya lihat, bukan untuk membela Amerika untuk mengalahkan Iran. Oke, artinya bukan menurunkan militer ke sana, tapi akan mendahulukan juga jalur diplomasi. Ya, harusnya di situ. Dan akan efektif menurut Anda? Efektif tidak efektif itu menjadi jalur utama harusnya yang ditempuh supaya perdamaian terjadi dan korban-korban tidak bertambah. Ini kan kita memilih jalur kemanusiaan, bukan jalur ego, perang atau kemenangan salah satu pihak. Oke, kalau menurut Pak Zulfan, pandangan Anda sebenarnya siapa yang masih didengarkan Iran sampai saat ini? Terutama kalau dalam hal, ya jangan sampai Selat Hormuz itu betul-betul ditutup atau berdampak pada ekonomi dunia. Iya, kalau menyangkut NATO, ini Iran ini kan misalnya kemarin
Pulau Garcia itu dipakai oleh Amerika di UK kan. Kan itu akhirnya mereka serang juga ke sana dengan rudal walaupun tidak kena apa-apa. Jadi dia mengatakan bahwa masih belum tulus NATO ini ingin menyelesaikan untuk perundingan, untuk perdamaian. Jadi mereka masih menguji sampai sejauh mana NATO ini betul-betul tidak berpihak kepada Amerika. Jadi itu menurut yang Anda menjadi posisi NATO? Ya, posisi NATO sekarang ini antara maju mundur. Dia kan sasaran paling dekat. Kalau terjadi apa-apa kan negaranya bisa dijangkau oleh rudal Iran. Dan Iran itu tidak peduli. Negara manapun ikut dia akan hantam. Dan itu tadi secara psikologis negara-negara maju ini di NATO nggak siap. Mereka kan selama ini melawan negara-negara yang tidak mampu menjangkau negara mereka. Ini Iran mampu menjangkau, maka mereka berhitungnya di situ. Jadi dia bilang ini kayak anak kecil misalnya, enak aja Amerika ngajak kita, dia kan negaranya jauh, kita dekat. Nah Amerika 9.000 kilo, kita 4.000 kilo aja bisa dijangkau sama rudal Iran dan bisa hancur. Nah ini nggak siap NATO. Oke, kalau tadi menyinggung sedikit soal Pak Zulfan bilang soal rudal Iran itu bisa menjangkau negara-negara NATO. Tapi sebenarnya kalau Pak Stanislaus, rudal Iran itu jangkauannya seperti apa, sedahsyat apa sampai ya bisa membuat mungkin negara-negara kawasan juga cukup khawatir? Ya benar yang dikatakan Pak Zulfan tadi bahwa negara-negara NATO itu terjangkau oleh rudalnya Iran. Dan kemarin kan sempat terjadi hal unik ya bahwa Qatar itu mendekatin Hamas, kemudian Hamas memperingatkan Iran supaya tidak menimbulkan korban di negara-negara kawasan. Sebenarnya kan ini salah satu bukti bahwa sebenarnya negara-negara lain itu khawatir dengan perang ini gitu loh. Tidak hanya Amerika, dan tekanan-tekanan pebisnis, tekanan-tekanan para politikus ini nanti yang saya duga justru akan menghentikan perang. Bukan dengan senjata itu loh. Nah inilah yang harusnya diintensifkan supaya terus terjadi ini kepada Trump supaya perang berakhir. Kalau soal senjata, ya kalau peringkatnya kan Amerika nomor 1, kemudian Israel 15, Iran nomor 16 ya. Tapi ingat, senjata Iran itu tidak terbuka semuanya gitu. Ada yang disimpan, ada yang tidak tercatat. Nah inilah yang berbahaya, yang ditunggu, yang bisa membuat negara-negara itu hancur, negara-negara di sekitar Iran yang terkena dampak dari perang Iran ini. Oke, dan dorongan agar semuanya kembali ke meja perundingan itu jadi ya tentu jadi harapan semuanya ya agar Selat Hormuz tidak betul-betul ditutup, dampak ekonomi global bisa ditekan. Pak Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan UI, Pak Zulfan Lin dan pengamat Timur Tengah, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Kami akan kembali dengan informasi pebalap Veda Ega Pratama berhasil mencatatkan sejarah menjadi orang Indonesia pertama yang naik podium di Moto3 Brasil 2026. Sang ayah mengaku sempat memberikan wejangan kepada putranya sebelum balapan.